Selamat pagi anak-anak, silakan dulu. Terima kasih, Bu. Nah anak-anak, apa kabar hari ini? Baik, Bu. Sekarang Ibu C. Apakah hari ini ada yang tidak hadir anak-anak? Tidak. Hadir semua. Nah, bagus sekali. Walaupun di masa pandemi kita hari ini, terlebih dahulu kita mengawalinya dengan doa. Ibu minta anak Astuti maju ke depan mengantar kita dengan doa. Adapun materi yang kalian pelajari hari ini yaitu yang pertama bahasa Indonesia tentang makna atau isi dan amanat pantun. Kemudian yang kedua IPS tentang interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Yang ketiga PPKN tentang tanggung jawab sebagai masyarakat dalam pengambilan keputusan. Adapun tujuan yang ingin kalian capai hari ini yaitu yang interaksi sosial dalam pembangunan sosial dengan tepat. Ini contoh pantun. Ini pantun anak-anak. Dengar sini, pergi ke warung membeli koran, sekalian membeli benang. Ayo bermain kejar-kejaran, badan sehat, hati senang. Coba perhatikan di sini. Pantun ini terdiri dari 4 baris. Yang pertama, baris pertama dan baris kedua disebut sampiran. Disebut apa anak-anak? Sampiran. Kemudian anak, siapa masih ingat materi kemarin? Baris ketiga dan baris keempat ini disebut isi. Kita lihat pada pantun bagian isi yang ke baris ketiga dan keempat. Ini dinamakan isi pantun. Kemudian kita perhatikan lagi tentang sajak pantun. Perhatikan di sini. Coba perhatikan di bagian kata akhir ini. Ada lihat kata terakhir. Ini koran. Kata terakhir A. Sajak A. Kemudian yang baris yang kedua ND B. Kemudian baris yang ketiga kejaran AN A. Kemudian yang terakhir baris keempat ND B. Jadi kuis pantun ini bersajak A B A B A B. Tepuk tangan untuk kalian. Ingat kalian, jadi sampiran itu terdiri berada pada baris pertama dan baris kedua. Kemudian yang kedua ini, perhatikan pantun ini. Yang dinamakan isi di mana? Coba katakan. Coba siapa bisa baca di sini? Nah, Kristi. Anak-anak bermain kejar-kejaran supaya hati menjadi senang. Itu amanat pantun. Itu apa anak-anak? Amanat pantun. Sudah mengerti atau belum? Sudah, Bu. Kalau sudah, coba ibu tanyakan sekali lagi. Perhatikan di sini. Yang dinamakan sampiran terdapat pada baris berapa dan berapa? 1 dengan 2. 1 dan 2. Yang dinamakan isi terdapat pada baris berapa dan berapa? 3 dan 4. Kemudian silakan. Baca sini. Anak baca sini. Di sekarang ya. Ada pantun yang baca lebih baik. Kemudian ada apa? Bisa satu. Baca pantun baik-baik ini. Kemudian jawab lagi. Pak. Bacalah pantun berikut. Saat malas dan tak bertenaga, jangan diam. Kemudian nomor berikut, siapa bisa ayo? Suti dengan temannya.
kemudian ketiga, Ibu minta anak Kristi bersama temannya maju ke depan untuk pada hasil di depan. Yang lain sesuaikan ya. Kita baca baik-baik, kemudian kita tentukan dia punya amanat. Amanat pantunnya, amanat pantun tadi yaitu kita rajin-rajin berolahraga sehingga peredaran darah kita tidak terserang penyakit. Anak-anak, pada pantun kita menggunakan bahasa Indonesia yang sopan dan yang benar dalam membuat sebuah pantun. Kemudian bahasa Indonesia ini juga merupakan contoh interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Anak-anak, coba perhatikan di sini. Coba lihat gambar ini. Ini gambar pertama dan gambar kedua. Gambar pertama tentang apa anak-anak? Interaksi di lingkungan. Nah, pintar sekali. Jadi gambar pertama itu interaksi dengan lingkungan. Kita pergi ke Kupang. Apakah kita menggunakan bahasa daerah? Tidak. Kita menggunakan apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia yang kita gunakan itu disebut sebagai identitas atau jati diri bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Jadi ketika kita berada di lingkungan sekolah, di tempat umum, di mana kita harus menggunakan contoh kegiatan kita biasa kita lakukan. Contoh lagi yang kita biasa lakukan di tempat lingkungan kita di sini. Tuti apa lagi? Aku membantunya. Membantu. Kemudian setelah kita membantu, kita memberi pakaian, ya toh, atau dalam bentuk yang lain, misalnya dalam bentuk uang, atau bisa melihat teman-teman yang sebaya sekolah, kita bisa beri buku, bisa beri tas, bisa atau tidak? Bisa. Ini dinamakan contoh interaksi dalam hubungan sosial budaya. Nah, kalau sudah mengerti, siapa? Apakah kalian sudah mengerti? Kalau sudah, siapa bisa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, pintar sekali. Anak-anak tepuk tangan dulu. Jadi perhatikan di sini bahasa Indonesia, adat istiadat, interaksi dengan lingkungan. Anak-anak sudah semua? Sekarang Bu minta salah satu kelompok maju baca hasil depan. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Gambar apa ini anak-anak? Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kegiatan yang dilakukan pada gambar ini adalah kerja bakti. Tepuk tangan dulu dan jadi anak-anak, setiap warga musyawarah dapat dilakukan dengan pemungutan suara atau disebut juga dengan voting. Kemudian yang berikut, sebagai seorang siswa, kalian belum memiliki hak dalam pengambilan aktif
keputusan di lingkungan RT atau RW. Namun kalian dapat turut berperan aktif, misalnya bergotong royong menjawab, tetapi kita sebagai siswa tidak bisa diam. Kita harus berperan aktif. Kita harus berperan aktif, yaitu yang pertama bergotong royong menyiapkan tempat musyawarah. Kita bisa ambil kursi meja, kita siapkan peralatan untuk menyiapkan alat tempat musyawarah. Kemudian kita bisa mengamati jalannya pengambilan keputusan. Kemudian yang berikut kita membantu menyiapkan makanan dan minuman dalam kegiatan musyawarah. Ini merupakan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat, bisa memilih pemilihan RT atau RW. Namun kalian dapat berperan aktif. Yang pertama, bergotong royong menyiapkan tempat musyawarah, misalnya mengambil kursi meja, menyiapkan kursi meja untuk pemilihan. Kemudian yang berikut, sekarang Ibu bagikan LKP Lina, kamu kerja. Nah, anak-anak coba perhatikan di sini, perhatikan di sini anak-anak. Yang lain coba perhatikan di depan, sesuaikan dengan kamu punya jawaban di situ, benar atau salah. Berikut peran sertaku dalam pemilihan RW di lingkungan. 1. Bergotong royong menyiapkan tempat musyawarah. 2. Mengamati jalannya pembilangan. Ikuti, kita mengamati jalannya pengambilan keputusan. Kemudian kita membantu menyiapkan bahan makanan. Anak-anak dengar sini, coba perhatikan di sini. Pantun. Coba Christine. Pantun merupakan salah satu seni rangkai kata. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai kejadian atau peristiwa yang dialami. Pantun juga merupakan salah satu bentuk puisi Melayu Indonesia. Di dalam pantun kita bisa mengidentifikasi makna dan amanat yang terdapat di dalamnya. Nah, pintar sekali. Jadi dengar sini. Jadi pantun, Lingkungan alam dan lingkungan sosial dilakukan untuk pembangunan menuju masyarakat yang lebih sejahtera. dalam pengambilan keputusan. Nah, anak-anak, materi kita hari ini, apa yang kalian pelajari hari ini tentang pantun, tentang interaksi sosial dalam pembangunan. Tetapi anak-anak tetap memperhatikan protokol kesehatan. Walaupun di rumah kita tetap semangat belajar dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dengan cara apa anak? Menjaga jarak, menjaga jarak dengan orang tua, adik-adik, kakak, apa lagi? Pakai masker, apa lagi? Mencuci tangan. Jangan sampai setelah pulang dari bermain, tangan kotor, ambil buku langsung baca. Itu tidak boleh. Jadi pulang dari bermain, cuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangan, sempatkan diri untuk belajar. Jadi ibu harapkan, ibu minta salah seorang mengantar kita dengan doa. Christine, mengantar kita dengan doa. Maju ke depan dan kita berdoa. Anak-anak yang lain, ibu minta kalian berdiri. Mari coba. Ini,
Bacalah soal baik-baik, kemudian jawab pertanyaan dengan baik. Baca dulu saja, jangan asal baca. Bisa paham? Sekarang kita